5 cara beberes rumah santai di bulan puasa. Rumah bersih rapi. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Apa kabar pinggang sama lutut? Baru juga hari keberapa puasa, tapi kok rasanya rumah sudah kayak kapal pecah. Padahal tenaga kita lagi mode hemat baterai banget ya. Memang fenomena Ramadan tahun ini tuh tantangannya beda. Cuaca lagi nggak menentu, plus harga beras yang bikin batin menjerit. Jadinya mau beres rumah saja rasanya kayak mau naik Gunung Semeru. Saking beratnya beban mental kita. Padahal menurut artikel di laman kesehatan keluarga, lingkungan yang berantakan itu bisa meningkatkan hormon stres sampai 20% loh. Jadi kalau kita puasa sambil lihat tumpukan cucian setinggi gajah, ya wajar kalau bawaannya mau marah saja sama tutup odol yang nggak dipasang balik. Makanya bun, mumpung kita lagi senasib sepenanggungan, mending dengerin deh cara beberes santai yang nggak bikin kita pingsan sebelum beduk maghrib tiba, biar rumah tetap glowing, tanpa perlu drama koyo di sekujur tubuh. Kebiasaan nomor 1 yang wajib kita eksekusi adalah jurus cicil pelan-pelan, atau yang sering saya sebut teknik 10 menit produktif saja. Jangan ambisius mau bongkar gudang, atau pindahin lemari jati sendirian di siang bolong. Itu namanya cari penyakit, bukan cari pahala ya, bun. Cukup set timer 10 menit setelah sahur buat beresin meja makan atau lipat satu keranjang baju sambil duduk manis depan kipas angin. Contohnya nih, kalau biasanya kita nunggu cucian numpuk satu gunung baru dicuci, sekarang mending setiap ada baju kotor langsung masuk mesin. Jadi pas jemur nggak kerasa kayak lagi ikut Romusha, karena cuma sedikit-sedikit, tapi konsisten dilakukan setiap hari. Lanjut ke kebiasaan nomor 2, yaitu kurangi barang yang nggak penting. Atau istilah kerennya decluttering tipis-tipis sambil nunggu waktu berbuka. Daripada 30 menit terakhir sebelum azan cuma dipakai buat scroll media sosial, lihat flash sale yang ujung-ujungnya bikin check out, mending manfaatkan waktu itu buat beresin satu area kecil di rumah. Nggak usah langsung satu lemari penuh, cukup satu laci, satu rak, bahkan satu kotak plastik yang isinya kabel-kabel nggak jelas itu, yang entah charger apa, tapi selalu kita simpan karena siapa tahu nanti kepakai. Decluttering itu nggak harus dramatis, nggak harus langsung buang 5 karung barang biar terasa produktif. Justru yang ringan-ringan tapi konsisten itu yang bikin rumah pelan-pelan terasa lega. Misalnya hari ini fokus ke tas lama yang sudah nggak dipakai. Besok ke koleksi toples yang tutupnya entah kemana. Lusa ke baju rumah yang karetnya sudah longgar tapi masih disimpan karena masih bisa dipakai kok. Coba deh cek kolong meja atau laci dapur. Pasti ada saja tuh koleksi plastik resek yang numpuk atau tutup wadah plastik yang entah kemana pasangannya pergi. Ibu-ibu itu kan penyakitnya suka nimbun barang dengan alasan siapa tahu nanti butuh. Padahal kenyataannya cuma jadi sarang debu doang. Kalau barang di rumah berkurang, otomatis tenaga buat ngelap dan nata juga bakal jauh lebih hemat. Jadi kita nggak perlu lagi akrobat setiap kali mau ambil panci di tumpukan paling bawah yang bunyinya kayak konser musik perkusi. Kebiasaan nomor 3 adalah fokus pada area pusat perhatian saja, alias area yang paling sering dilewati atau dilihat orang. Kalau memang tenaga lagi drop banget, nggak usah maksain kolong kasur harus kinclong maksimal. Yang penting ruang tamu dan ruang keluarga jangan sampai kayak bekas kena puting beliung. Fokus saja rapikan bantal sofa sama lipat selimut di depan televisi. Karena secara psikologis kalau mata kita lihat area tengah rumah sudah rapi, hati rasanya langsung adem dan merasa tugas negara sudah selesai. Ini teknik tipu-tipu mata yang paling ampuh buat menjaga kesehatan mental kita selama bulan suci ini, supaya nggak gampang emosi
gara-gara mainan anak yang berserakan di mana-mana. Kebiasaan nomor 4 yang gak kalah penting adalah delegasi tugas atau istilah kerennya minta tolong sama anak dan suami buat kerja bakti bareng. Jangan jadi Wonder Woman sendirian yang semua-semua dikerjakan sendiri sampai mukanya pucat kayak kanebo kering ya bun. Kasih tugas yang logis saja. Misalnya suami bagian buang sampah ke depan dan anak-anak bagian rapiin mainan mereka masing-masing sebelum tidur. Memang sih kadang kalau mereka yang kerjain hasilnya nggak sebersih standar kita yang setara hotel bintang 5, tapi ya sudahlah ya. Daripada kita yang encok sendirian, lebih baik kita tutup mata sedikit demi kedamaian dunia persilatan di dalam rumah. Kebiasaan nomor 5 atau yang terakhir adalah ritual beberes sebelum tidur, supaya besok pagi kita gak kaget lihat pemandangan horor di dapur. Cukup pastikan bak cuci piring kosong dan meja dapur sudah dilap bersih sebelum kita istirahat total. Bayangin deh, perasaan kita pas bangun sahur terus masuk dapur sudah dalam keadaan rapi. Pasti mood buat masak jadi lebih semangat daripada harus berantem dulu sama piring kotor sisa buka puasa tadi malam. Percaya deh bun, investasi waktu 15 menit sebelum tidur ini bakal menyelamatkan kewarasan kita selama sebulan. Penuh karena pagi hari adalah kunci dari kelancaran ibadah kita seharian. Nah, sekarang coba kita renungkan pelan-pelan. Sebenarnya rumah berantakan itu bukan kiamat kok. Jangan sampai ambisi kita punya rumah seperti di majalah justru bikin kita kehilangan makna puasa yang seharusnya penuh ketenangan. Kadang kita ini terlalu keras sama diri sendiri. Pengen jadi ibu sempurna yang rumahnya kinclong. Masakannya 5 sehat 5 sempurna. Tapi kitanya sendiri malah kecapekan dan akhirnya cuma bisa marah-marah sepanjang hari. Beberes itu perlu. Tapi kesehatan jiwa kita jauh lebih utama. Jadi nggak apa-apa kalau sesekali ada debu sedikit yang lewat, asalkan hati kita tetap bersih dari rasa dongkol dan kesal yang berlebihan. Mari kita bangun optimisme bahwa kita pasti bisa melewati bulan Ramadan ini dengan rumah yang nyaman tanpa harus mengorbankan kebahagiaan keluarga. Rumah yang bersih itu bonus, tapi ibu yang tersenyum bahagia itu adalah harta yang paling berharga buat seisi rumah. Semangat terus ya para pejuang domestik, kalian hebat sudah bertahan sejauh ini dengan segala keribetan urusan rumah tangga yang gak ada habisnya. Semoga tips santai tadi bisa bikin hari-hari puasa kalian jadi lebih ringan dan penuh berkah. Bagaimana kalau sekarang kita mulai dari hal yang paling kecil dulu? Kira-kira tumpukan mana nih yang mau Bunda eksekusi dalam 10 menit ke depan? Terima kasih mom semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.